我等选出来的新总督，看来穆中庭穆大人还是最合适的人选。行了，你也别装了。眼下真是快人快语。薛兄，还请来这边入座，大家不要伤了和气。非是薛某不支持你，那张灵宇大人更合适，更应为全族打算，竟还劝我低头退让。不知大周宗师吧？他带上这西山之巅，手段，尽管使出来便是。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Jian Dao. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini masih berlatar di tempat pesta teh. Terlihat semua tamu undangan sudah hadir dan langsung aja semua orang pun dipersilahkan untuk menduduki kursinya. Seperti diketahui jika pertemuan ini yaitu pertemuan untuk memilih seorang gubernur untuk sebuah daerah. Dan di sana ada seorang gubernur siang kemudian memperkenalkan calon untuk menjadi gubernurnya yaitu Zhang Lingyu. Dengan diperkenalkannya gubernur ini, maka gubernur siang pun mengatakan jika pemilihan ini sudah selesai dan meminta semua orang untuk berbahagia. Tapi jelas pangeran ke-6 tentu tidak setuju. Menurutnya yang akan menjadi gubernur adalah Mu Zhongtian karena dia memiliki kemampuan kepemimpinan yang sangat baik. Bahkan dari track recordnya dia sudah mampu meredakan kerusuhan di kota Yunhe. Selain itu, Pangeran ke-6 juga mengatakan jika calon pemimpin ini juga sangat terampil dalam urusan warga dan juga militer. 我等选出来的新总督，看来穆中庭穆大人还是最合适的人选。 Di saat ini Lord Suyi masihlah santuy, belum waktu baginya untuk turun tangan. Terlihat Cajin juga kembali menuangkan tehnya dan kembali Lord kita pun terduduk manis. Di pertemuan itu mulailah perdebatan pun akhirnya terjadi. Kesimpulannya, kedua belah pihak ini inginlah menjadikan sosok yang telah dipilih mereka untuk menjadi seorang gubernur. Dari pihak gubernur siang, dia menyodorkan Zhang Lingyu dan dari pihak pangeran ke-6 dia menyodorkan Mu Zhongtian. Keduanya tetaplah kekeh tidak mau menyerah. Bahkan demi untuk memuluskan niatnya, sang gubernur siang kembali bersilat lidah. Jika pangeran ke-6 tidak bisa memutuskan satu belah pihak, karena di pihaknya juga terdapat pangeran kedua yang juga mendukung dirinya. Jadinya dengan adanya perdebatan seperti ini, dia pun berpura-pura tidak bisa untuk menanganinya. Tapi jelas pangeran ke-6 sudah tahu akal bulu si gubernur ini, di mana Zhou Jili bilang jika kedatangannya ke sini bukanlah untuk memutuskan satu belah pihak mengenai pemilihan gubernur ini. Melainkan dia ingin mengetahui metode cara pemilihan yang akan dilakukan oleh Tuan Siang. Mendengar itu, sang gubernur pun tertawa keras memuji ketulusan sang pangeran. Alhasil dengan begitu ia pun lalu berdiri inginlah bersulang dengan semua orang untuk berjanji tentang hasil dari pemilihan ini. Semua orang tidak boleh ada yang menyimpan dendam. Mendengar itu, semua orang pun setuju dan langsung aja gubernur Siang pun mulai melanjutkan pemilihan ini. Dan mulai memanggil sekutunya agar segera bergabung dengannya. Di saat itu sang gubernur memanggil Patriark Chu agar mendatanginya dan duduk pada kelompoknya. Hal itu ia lakukan karena dalam pemilihan ini siapapun yang terbanyak mendapatkan suara, maka dialah pemenangnya. Jadi langkah pertama Tuan Siang dengan memanggil Patriark Chu agar menjadi kelompoknya. 行了，你也别装了。眼下真是快人快语。薛兄，还请来这边入座，大家不要伤了和气。非是薛某不支持你，那张灵宇大人更合适。 Tanpa rasa malu, Patriark Chu pun pamit pada pangeran ke-6. Dia mulai bersilat lidah dengan mengklaim jika posisi gubernur Gunjo seharusnya diberikan pada Zhang Lingyu yang telah direkomendasikan oleh pangeran kedua. Jadi dengan begini suara yang dimiliki oleh sang pangeran menjadi berkurang. Situasi ini jelas aja merugikan Zhou Jili dan di belakangnya masih kita lihat jika Lord Suyi masih bersantuy. Melihat pengkhianatan ini tentu membuat Zhou Jili menjadi kesal. Tidak percaya kalau ternyata Ning Yuan ini malah mengingkari janjinya.
Tapi Ning Yuan sama sekali tidaklah malu yang bahkan dia berdalih dengan klannya jika menurutnya keputusannya ini merupakan hasil pertimbangan atas kepentingan seluruh klannya. Jadinya Ning Yuan malah meminta Zhao Zili untuk menyerah saja. Mendengar itu tentu Zhao Zili semakin kesal karena Ning Yuan telah berani menyuruh dirinya untuk menyerah. Dengan sombongnya, Ning Yuan bilang jika pangeran ke-6 sangatlah buruk dalam menilai seseorang yang dalam hal ini adalah calon gubernur. Jadi pada intinya Ning Yuan ini meremehkan penilaian Zhao Zili yang bahkan meremehkan Sui yang telah dibawa ke puncak ini oleh Zhao Zili. Dia bilang pangeran ke-6 ini sungguhlah menggelikan karena tanpa disangka dia berani membawa seorang pemuda desa ke pertemuan ini. Mendengar ini Lord kita masih sangat santuy dan masih belum baginya untuk turun tangan. Jadinya demi untuk mendengar semua obrolan ini, ia pun meminta Cajin agar menambah minumannya lagi. Mendengar cemoohan Ning Yuan yang meremehkan Sui, jelas Zhao Zili pun menjadi marah meminta Ning Yuan agar tidak berbicara sembarangan. Dia bilang kekuatan Sui ini sungguhlah kuat, yang bahkan semua orang di tempat ini tidak ada yang mampu untuk memahaminya. Kemudian setelah mengejutkan kelompok Zhao Zili dengan kepindahan Ning Yuan, kali ini Gubernur Jiang kemudian meminta Tuan Kang untuk beraksi. Segera ia pun mengiyakannya dan mengeluarkan sebuah gulungan mengatakan pada Junior Chang dan juga King Yin mengenai perintah dari pemimpin sekte agar keduanya tidak boleh terlibat dalam perselisihan duniawi. Dalam hal ini nampaknya Tuan Kang, Junior Chang dan juga King Lin mereka berasal dari sekte yang sama dan kini dengan adanya perintah sekte ini keduanya tidak boleh untuk ikut campur dalam hal ini. Setelah melihatnya gulungan ini memanglah asli. Dan Zhao Zili masih enggak takut meminta agar Gubernur Xiang mengeluarkan semua triknya lagi. Segera sang gubernur memanggil nama Zheng Tianhe. Awalnya Patriark Zheng langsunglah marah, tapi sang gubernur menjelaskan mengenai peraturan kekaisaran yang tidak diperbolehkan untuk seorang kerabat kekaisaran ikut campur dalam pemilihan ini, apalagi pertikaian dalam kerajaan. Mendengar itu, Zhao Zili menjadi marah dan mulai menjelaskan tentang perjalanannya yang telah mengunjungi daerah Gunzhou dan ditemukanlah sebuah kekacauan yang terjadi di kota Yunhe mulai dari Pavilion King He yang begitu kejam. Para monster merajalela dan para pejabat bersekongkol melakukan tindak kejahatan. Dengan begitu, ia berniat inginlah menghilangkan kejahatan itu dan ingin membangun kembali daerah Gunzhou secara menyeluruh. Di mana jika hal ini masih dibiarkan maka sudah pasti kekaisaran Zhou Agungnya akan menderita. Melihat kemarahan ini barulah Lord kita pun nampak sedikit tertarik dan dia pun meliriknya. Namun perkataan itu tidaklah didengarkan dan malah menyayangkannya jika meskipun Zhao Zili memiliki niat yang baik, tapi tanpa kekuatan hal itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Lalu setelah itu Gubernur Xiang pun kemudian mulai memperlihatkan semua triknya lagi, yang kini mempersilahkan Yu Chang Yuan yang merupakan pejabat keluarga Su di kota Yujing. Dalam hal ini nampak kelompok mereka telah mengantisipasi keberadaan Lord Suyi dan dialah yang akan meredam Lord kita. Mendengar itu, Zhong Tian nampak telah mengerti kalau kedatangan dari Chang Yuan pastilah ingin menekan Suyi. Begitupun dengan semua orang yang juga mengerti mereka melirik ke arah Lord kita. Akhirnya setelah sekian lama bersantui nampak kini saatnya bagi Lord kita untuk turun tangan dan mulai angkat bicara. Jelas kedatangan dari Chang Yuan ini inginlah menekan Suyi karena dia telah diundang oleh pangeran kedua. Selain itu Chang Yuan ini juga membuka identitas Lord kita yang merupakan seorang tuan muda dari keluarga Su. Sontak aja mendengar itu semua orang pun menjadi terkejut, tidak menyangka kalau Lord kita ini merupakan sosok penting alias tuan muda ketiga dari keluarga Su. Namun meski begitu posisi dari Lord Suyi tidaklah berarti karena menurut Chang Yuan Suyi telah diusir dari keluarganya akibat pengkhianatan besar yang telah dilakukannya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Tapi sebelum kita akhiri videonya seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya perdebatan di antara Lord kita dan juga Chang Yuan itu terus memanas. Yang bahkan di tempat itu diperlihatkan Lord kita yang mulai bangkit inginlah meladeni si Chang Yuan. Pada perdebatan ini sampailah pada tahap pertarungan terlihat Chang Yuan dengan arogan menantang Suyi menyerang dengan kekuatannya.
Tapi jelas Lord kita tidaklah gentar. Bahkan semua serangannya dapat dengan mudah ditahan hanya dengan satu jarinya aja. Seberapa banyak pun serangan yang dia lancarkan tetap aja mampu ditahan oleh Lord kita. Yang akhirnya ia pun memenangkan pertarungan membuat semua orang pun yang hadir menjadi ketakutan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.